Assalamualaikum Bunda. Kali ini kita bikin kuenya orang Hongkong ya, atau orang China ya. Namanya itu lo mai ji. Bila kita translate ke English language ya, itu artinya adalah glutinous rice cake atau glutinous rice roll or glutinous rice roll ya. Nah, seperti ini hasilnya, itu seperti ini. Dia lembut sekali ya Bunda ya. Nah, sama saya itu sering beli, makanya saya mencoba bikin ya. Saya mencoba bikin. Dan untuk yang kukus ya, untuk yang kukus sebaiknya tidak perlu kita menekannya terlalu pipih ya, sebab nanti kalau kita kukus dia akan pipih dengan sendirinya. Kemudian untuk sini ya, dasarnya ini ya, sebaiknya diolesin dengan minyak ya. Ini tadi saya olesin dengan minyak, padahal kita sudah menggunakan santan ya. Nah, ini masih panas-panas ya, kita cobain rasanya ya Bunda ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Ikutin prosesnya hingga selesai ya Bunda. Untuk membuat dessert atau jajanan tradisional Hongkong ya Bunda ya, yang namanya kalau di bahasa China-nya namanya lo mai ji ya. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, itu menjadi glutinous rice ball atau glutinous rice roll atau glutinous rice cake ya. Nah, itu di sini kita cuma membutuhkan 4 macam bahan ya. Yang pertama itu bahan utamanya kita menggunakan tepung ketan ya. Di sini ada tepung ketan sebanyak 300 gram ya. Semuanya tepung ketan ya. Kemudian ada 1 sendok makan atau setara dengan 15 gram gula pasir ya. Kemudian ada 70 gram santan ya Bunda ya. 70 ml atau 70 gram ya santan. Kemudian ada 130 ml air putih biasa ya Bunda ya. Jangan digunakan semuanya, nanti kita kita masukkan perlahan-lahan ya. Kemudian untuk isiannya kita menggunakan sisa dari ini biji akar terate ya, yang kita buat mooncake kemarin ya. Saya timbangin tadi seberat 25 gram ya. Kemudian di sini juga ada taro paste ya. Taro paste sebanyak 25 gram juga ya per piecesnya. Kemudian siapkan juga daun pisang ya Bunda ya. Daun pisang nanti yang kita pakai untuk mengukus ya. Kita lap bersih dulu ya. Nah, seperti ini. Pertama-tama dalam mangkok yang agak besar ya Bunda ya, kita taruh tepung ketannya ya. Kemudian masukkan juga gula pasir. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan santan ya. Kita harus menggunakan tangan ya ini nanti Bunda. Kita masukkan santannya dulu ya. Kemudian tambahkan juga airnya. Tambahkan sedikit demi sedikit ya Bunda, sambil terus diuleni, jangan langsung ya. Nanti bila kurang bisa kita tambahkan. Setelah itu cuci tangan, kemudian kita uleni ya. Kita uleni seperti ini.
sampai tercampur rata ya bunda. Masukkan airnya sedikit demi sedikit. Begini ya, tambahkan air lagi, uleni hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata seperti ini ya, kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh garam ya bunda ya, sebab ada santannya supaya lebih harum ya, kalau gurih kalau ada santannya. Ini tadi saya tambahin air kurang lebih 70 gram ya bunda ya. Nah kemudian kita ulenin lagi sampai tercampur rata ya. Tekstur adonannya itu seperti ini. Seperti ini ya. Kita taruh di meja dapur ya. Kemudian kita uleni. Seperti ini. Kemudian kita ulenin. Semakin lama diuleni nanti dia semakin halus ya bunda. Nah, seperti ini. Ulenin kurang lebih selama 5 hingga 10 menit ya. Setelah adonan kita ulenin selama 10 menit ya bunda ya, teksturnya itu seperti ini. Kemudian kita tutup ya bunda ya. Tutup menggunakan serbet bersih. Kemudian pelan-pelan kita timbangin ya. Kita timbangin seberat 30 gram per pieces. Timbang seberat 30 gram ya bunda ya. Nah ya kurang lebih ya seperti ini. Setelah itu kita pipihkan adonannya. Kita pipihkan adonan seperti ini. Ini kita bikin yang goreng dulu ya bunda ya. Seperti ini kita pipihkan menggunakan punggung tangan ya. Seperti ini. Kita ambil menggunakan spatula ya. Setelah itu kita taruh isiannya ya. Kita taruh isiannya, terserah ya mau yang apa dulu ya. Saya pakai taruh ya. Nah kemudian kita tutup. Seperti ini. Kemudian pelan-pelan kita pipihkan lagi ya. Seperti ini. Boleh juga menggunakan spatula seperti ini ya. Bila sepertinya ada keretakan seperti ini ya bunda ya, olesin tangan kita dengan sedikit air ya. Olesin dengan sedikit air, kemudian taruh seperti ini. Dia akan lengket dengan sendirinya ya. Setelah terbentuk seperti ini ya bunda ya, untuk yang goreng ya, kita taruh di atas tepung apa namanya, tepung ketan ya, sedikit ya, seperti ini. Nah sudah seperti ini, baru kemudian nanti kita goreng ya. Nah seperti ini, tipis-tipis saja ya bunda ya. Ini untuk yang goreng ya. Sedangkan untuk yang kukus ya bunda ya, setelah adonan seperti ini ya, jadi seperti ini, olesin dengan sedikit air ya permukaannya supaya lebih halus. Kemudian kita taruh di daun pisang ya, seperti ini. Nah, olesin permukaan bawah tadi juga dengan sedikit minyak ya, supaya permukaannya dia lebih halus. Nah, seperti ini. Lakukan prosesnya hingga selesai.
Untuk lomaiji yang kita goreng sudah siap seperti ini ya bunda ya, tipiskan tepungnya ya seperti ini. Nah kemudian kita panaskan wajan atau teflon ya. Kemudian kita taruh sebanyak 2 sendok makan margarin atau memakai minyak goreng ya bunda ya, menggunakan api kecil ya, 1 sendok aja ya bunda ya, 1 sendok makan aja, gunakan api paling kecil, biarkan margarin meleleh ya. Maka seperti ini. Kita gunakan api paling kecil ya bunda ya, supaya matangnya merata. Sesudah itu kita masukkan ya, kita masukkan adonan lomaijinya. Kita goreng. Saya cuma mau membuat 3 saja ya bunda ya, sebab ayah sama mama saya lebih suka menggunakan yang apa namanya, kukus. Kita goreng hingga sebelah berwarna kuning keemasan. Setelah adonan seperti ini, sambil kita tekan ya bunda ya, kita balik adonan ya, sambil kita tekan ya, supaya dia lebih namanya lebih lebar ya. Nah kemudian kita goreng lagi sambil terus ditekan seperti ini hingga baliknya berwarna kuning keemasan seperti ini ya bunda ya. Selalu gunakan api paling kecil ya bunda ya. Kita tengok baliknya. Nah seperti ini. Jangan lupa sering dibalik ya bunda, supaya matang merata. Setelah matang seperti ini, kemudian kita matikan apinya ya bunda ya. Kita angkat ya. Seperti ini. Kemudian kita sajikan ya. Sajikan selagi hangat ya bunda ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke proses yang dikukus ya. Sedangkan untuk yang kukus ya bunda ya, bila kita membungkusnya sudah selesai seperti ini ya, kemudian panaskan kukusan ya. Setelah kukusan panas seperti ini, kemudian kita taruh penyekanya ya. Setelah itu kita kukus menggunakan api sedang selama 15 menit ya bunda ya. Seperti ini. Tutup adonan selama 15 menit. Tekstur dari kue lomaiji yang sudah kita kukus ya bunda ya. Kayaknya kebanyakan isiannya ya tadi ya bunda ya. Nah seperti ini hasilnya.
Untuk proses selanjutnya kurangin ya bunda ya isiannya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.